merupakan tajalli Allah Subhanahu wa taala, atau bisa disebut juga seperti percikan. Percikan daripada zat Allah. Ini kita bicara daripada masalah Nur Muhammad. Nah, kalau tidak ada Nur Muhammad ini, kita mustahil kita bisa melihat. Mustahil. Kita ini bahasa syariat ya, kitanya. Maksudnya si jasad ini, bukan kita yang jasad, tapi kita ini bahasa kita aja, bahasa syariat. Jadi seandainya tidak ada Nur Muhammad SAW, tidak akan bisa melihat, tidak akan bisa mendengar dan berkata-kata dan segala-galanya, tidak akan bisa. Maka kita jadikan juga bahwa jasad kita ini daripada Nur Muhammad. Kemudian ruh ini bernama Nur Ahmad. Nur Ahmad ini tiada lain daripada Nur Allah. Maksudnya Nur Ahmad ini daripada Nurullah. Maka diutamakan, diiktikadkan batin itu adalah Nurullah, kemudian zohir adalah Nur Muhammad. Maksud zohir di sini itu adalah tiada lain kezohiran jasad kita juga daripada Nur Muhammad, tiada lain daripada rohani kita adalah Nur Ilahi. Lalu yang dimaksud Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika suatu masa Nurullah itu, Nur Allah itu Nur Allah itu Nur Ilahi atau zat yang maha suci. Nur Muhammad ini dijadikan daripada nur zat mutlak atau Nur Ilahi. Nur Ilahi ini terpancar keluar percikan daripada Nur Muhammad. Maka Nur Ilahi mengeluarkan percikan tajallinya, rahasianya. Maka ternampaklah Nur Muhammad, ruh semesta alam, Nur Muhammad SAW. Maka disinilah Nur Muhammad SAW menerangi semesta alam sekalian. Ini sebagai contoh. Kalau ada pelita, di dalam pelita itu ada lampu. Nah, lampu itu, cahaya lampu itu diibaratkan Nur Muhammad. Pelita daripada pelita itu, yang di luar itu pelita, nah itu adalah bagaikan rumahnya, bagaikan daripada rumah, bagaikan daripada jasadnya. Kemudian ruhani daripada lentera itu, lampu lentera itu, di dalamnya itu ada cahaya. Nah, cahaya itu yang menimbulkan keterangan daripada lampu lentera itu tadi. Nah, kalau misal kita juga di dalam rumah, ketika di dalam rumah itu ada cahaya yang penuh. Kemudian cahaya ini memantulkan keluarnya cahaya itu melalui daripada lubang-lubang atau jendela, atau keluar melalui pintu atau dapur dan sebagainya, sehingga bisa tercerangi, bisa diterangi, bisa terterangi. Begitu juga dengan batang tubuh ini. Batang tubuh ini diterangi, bisa melihat kalau ada Nur Muhammad, diterangi dengan Nur Muhammad itu. Pantulan daripada Nur Allah itu, pantulan daripada Nur Allah itu melalui Nur Muhammad tersebut, itu terpantul melalui telinga bisa mendengar, melalui lubang hidung sehingga bisa mencium, terpantul melalui mata sehingga dia bisa melihat, terpantul kepada ke otak sehingga dia tahu, terpantul lagi kepada hati sehingga dia bisa berkehendak, terpantul lagi ke seluruh batang tubuh zohir, dia bisa berkuasa. Maka alam ini sebenarnya, alam semesta ini adalah kegelapan gitu loh, zulumat. Maka datanglah nur untuk menerangi zulumat itu, kegelapan itu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dari kezoliman, dari kegelapan menuju yang terang. Ilaz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut tagutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, tapi ketahui, nur itu jangan dikata-katakan bahwa adalah kita. Nur Muhammad ini bukan kita, perlu dipahami. Kita bukan Muhammad, kita bukan Nur Muhammad. Kita juga bukan Nurullah, kita bukan Allah, bukan Nur Muhammad. Jangan sekali-kali mengaku-ngaku yang bukan hak kita. Ketika kita mengatakan kita Nur Muhammad, berbahaya. Karena Nur Muhammad itu adalah kenyataan Tuhan, sifat Tuhan, sifatnya Allah. Sementara kita ini tahu bahwa kita ini Adam, Ain dal Mim.
Adam, makdum, tiada. Nah, kalau Adam, itu khalifatullah. Nah, ketika orang itu sudah meniadakan daripada dirinya, mengakui daripada kehendak-kehendak Allah, perbuatan-perbuatan Allah, pendengaran-pendengaran Allah, perkataan-perkataan Allah, maka itulah Adam. Itulah Adam, khalifatullah. Beda loh Adam dengan Adam. Ain, dal mim tu Adam itu kita. Nah, kalau Adam itu khalifatullah. Kita jangan mengaku-ngaku Nur Muhammad, jangan mengaku-ngaku Allah, apalagi mengaku-ngaku Tuhan. Tidak bisa, tidak akan bisa. Nur Muhammad itu saja tidak boleh kita sebut adalah Allah, tapi tiada lain. Nah, tuh apalagi mengaku-ngaku menjadi Tuhan. Kenapa bisa begitu? Ya, baca la maujudu bihaqqi illallah, hadis qudsi itu. Tiada yang maujud dari selain daripada Allah Ta'ala. Oh, berarti kita ini ada, Mas. Ya ada, diadakan. Perasaan kita aja ada. Perasaan aja, alam semesta ini nyata. Tapi ketika dicari-cari bagaikan fata morgana ces. Ini semua adalah alam khoyali, alam syahadah, alam penyaksian. Apakah kita ini mampu mengembalikan dan menyaksikan Allah di dunia? Tugas kita itu gitu loh. Tugas kita itu. Tugas kita bukan hanya untuk menyembah Allah. Kalau Allah mau menyembah, malaikat sudah menyembah dari dulu. Kalau Allah mau disembah betul-betul menjadikan daripada semua makhluk-makhluknya hanya untuk bersujud terus selama-lamanya, kan tidak begitu. Kalau Allah Ta'ala mau menghilangkan hawa nafsu, semua orang itu bisa bersembahyang secara terus-menerus tanpa putus-putus. Tapi bukan itu tujuan awal penciptaan, tapi untuk mengenalku, kata Allah. Illa liya'rifun, untuk mengenal Allah. Nah, kalau sudah kenal Allah, sembahlah, puji-pujilah. Tapi jangan mengaku kau memuji-muji, jangan mengaku yang kau sembah-sembah. Jangan kau mengaku. Jangan lagi diingat-ingat Allah, tapi dipuji. Ketika orang sudah bertemu, leburlah ingatan. Kalau orang sudah berjumpa di depan, rasakan perjumpaan itu, nikmati kemesraan itu, sehingga kau lenyap, karam, sehingga di kelihatan-kelihatanmu, di kelihatan di sekitarmu itu kelihatan banyak orang menurut pandanganmu, menurut orang-orang, tapi perasaanmu itu tidak ada orang. Perasaanmu itu hanya kamu dengan kekasihmu tadi yang kamu datangi, yang kamu singgahi, yang kamu temui gitu. Maka begitulah hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan betul-betul kita itu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bukanlah kita ini Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tidak ada duanya. Nur Muhammad tidak ada duanya. Satu, memang kelihatan ada Nur Allah, ada kelihatan Nur Muhammad. Nah, kemudian Nur Muhammad juga menjadi dibagi dua lagi, ada yang muhaddas, ada yang qadim. Muhaddas itu adalah yang jasad atau alam semesta, kemudian yang qadim itu adalah ruh jasad. Alif putih, alif hitam, alif putih, alif terang, alif bolong. Nah, begitu. Jadi seakan-akan ada Nurullah, ada Nur Muhammad. Seakan-akan ada Allah Nur Muhammad. Seakan-akan ada alam semesta ini dan sebagainya. Seakan-akan. Menurut pandangan akal banyak. Contoh ya. Ini contoh. Saya ini misal Rahmat. Kemudian saya punya beberapa HP. Punya 8 HP misal. Di setiap 8 HP ini saya kenal dengan orang-orang. Yang satu namanya Panji, yang satu Rahmat, 2 sudah. Yang ketiga namanya Piton, yang keempat namanya Sadamasaka, yang kelima namanya Ki Gendreng, yang keenam namanya siapa gitu. Nah, ini namanya banyak, wujudnya kan satu-satu, itu aja gitu loh. Saya aja itu orangnya, aku tuh orangnya aku, saya sendiri, namanya banyak. Nah, perasaan orang-orang ini 7, 8, 9 mengatakan ini lain, Piton lain, Rahmat lain, Panji lain, si Mamat lain, si Hamid lain. Tapi itu namaku semua. Itu namaku. Apakah aku banyak? Tidak.
Perasaanmu aja yang banyak. Itu akal pikiranmu, otakmu, karena kamu belum mengenal. Coba kau mengenal saya dengan betul-betul baik, sebagaimana pengenalan orang-orang yang paling terdekat kepadaku. Misal ini ya contoh, pasti mengetahui sampai ini HP-nya 89 begini misal ya, sampai ininya HP-nya warna ini, oh ini nama bekennya, nama bikinan, namanya si Rahmat, namanya Hamid, namanya Piton, namanya ini. Tahu orang yang kenal. Tapi orang kalau tidak kenal, kurang kenal, mengaku-ngaku saja saya kenal itu orang, oh itu kasar, itu begini, itu tidak bagus orang itu. Nah, kamu hanya dengar cerita, tidak pernah merasakan. Kamu hanya mendengar cerita saja. Oh itu ini, oh itu si A, itu si B, oh itu Allah begini, oh itu Allah begitu, yakin saya Allah begini, Allah begitu. Itu kan prasangkamu saja. Baguslah prasangka baik, baguslah yakin, bagus. Tapi bukan hanya itu. Tugas daripada anbiya, tugas daripada rasul, bukan hanya itu. Baginda Nabi SAW itu, ini semua dibuka di awal daripada dakwanya beliau, memahamkan daripada umat suku-suku Quraisy pada masanya di Mekah. Dikenalkan Allah, sembahlah Allah, ucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang nyata melainkan Allah, la maujudu bihaqqi illallah. Rasulullah memberikan gambaran betul-betul, Rasulullah SAW memberikan betul-betul dengan jelas dan terang, memberi jawaban ketika ada orang yang bertanya, Allah Subhanahu wa taala. Makanya awaluddin ma'rifatullah. Sebelum beragama, awal agama mengenal daripada Allah. Ya kan masuk akal kah kalau kita itu tidak mengenal sesuatu terus disembah-sembah, dipuji-puji, kan tidak masuk akal. Dia mengenal itu tarafnya sampai mana gitu loh. Mengenal hanya namanya saja, atau mengenal dari cerita di cerita, atau mengenal betul-betul pernah langsung ketemu. Yang sudah ketemu pun betul-betul sudah mesra, yang sudah mesra pun apakah sudah fana pada itu? Nah begitu loh. Jadi ibaratkan aja tamsil saja. Misal saya dengan Bambus, saya dengan Bambus misal, atau saya dengan Bang Golis, atau saya dengan Bang Syahwan. Nah misal ya, apakah saya hanya mendengar ceritanya saja Bambus? Oh Bambus itu begini, itu cerita. Tapi kalau saya ketemu langsung, berhadapan langsung, mesra di situ, peluk-pelukan, koimil gaya, kucu-kucu hotahe, misal, tahu. Meskipun itu pertemuan daripada singkat, misal. Tapi tidak seperti pengenalanku terhadap Bambus kepada orang-orang yang di rumahnya, lebih lagi gitu loh. Sama dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang-orang yang sering masuk, melebur kepada maha ruang, melebur kepada Nur Muhammad, melebur kepada zat Allah, maka itulah orang-orang ahlullah, keluarga-keluarga Allah. Itulah yang tinggal di kolong langit Allah, di kolong maha ruang. Itulah yang menjadi kekasih-kekasih Allah. Itulah yang selalu memesrakan diri kepada Allah, meleburkan dirinya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Maka orang-orang itulah yang sukses dunia wal akhirah, selamat dunia wal akhirah. Itulah orang-orang yang kekasih-kekasih Allah. Maka ketika ada orang belajar ma'rifat, ada orang belajar thariqah, ada belajar tauhid, maka hidupnya semakin sumpek dia rasa, dia hidup semakin berat dia rasa ujian. Itu ada yang salah. Orang belajar ilmu ma'rifat, bertauhid untuk kuat-kuat dalam beragama, dalam berkehidupan. Tidak ada lagi rasa-rasanya cemas ini, itu dan itu. Ada begini, begitu, sakit hati, begana, begono. Nah itu berarti apa yang salah dari diri kita? Itu karena belum kita mati sempurna, belum kita pasrahkan semua keakuan diri kita ini yang telah lama mengaku tai, ataukah mengaku buah mangga, ataukah mengaku hewan tanpa kita sadari. Ini kan yang membuat kita loyo semua, mulai daripada ibadah loyo semua, zikir ibadah loyo semua, alasan tidak perlu lagi ini, tidak perlu itu, bakobillah itu di syariat bos.
Tidak ada ceritanya orang yang mengatakan dia bako, makom puncak segala puncak, tidak mengamalkan syariat. Orang yang tidak mengamalkan syariat itu masih di makom kasab itu. Nah, bahkan ada juga yang di makom fana, tapi dia tidak akan bisa sampai ke makom bako. Tidak akan bisa, karena bako itu kesempurnaan dari syariatnya, torikohnya, hakikatnya, ma'rifatnya, sempurna, kamil, insan kamil. Maka mulailah daripada pengenalan kepada Rasulullah. Hadirkan Rasulullah, melihatlah dengan Rasulullah, mendengarlah dengan Rasulullah. Ini bahasa syariat. Rasulullah itulah yang mendengar, Rasulullah itu melihat, Rasulullah itu yang berkehendak. Hadirkan itu Rasulullah. Kemana engkau menghadap, di situ ada Rasulullah. Kemana engkau menghadap, dimanapun di situ ada Rasulullah. Ke diri, keluar, semua ada Rasulullah. Rasulullah ini percikan, Rasulullah SAW ini, Nur Muhammad ini yang menghijab zat Allah. Bukan Allah itu terhijab, bukan Allah itu sembunyi dan sebagainya, tapi memang terhijabi ketika untuk orang-orang yang buta. Tapi ketika orang-orang yang bening kolbunya, putih sebening-bening, lebih bening daripada susu, lebih bening daripada apapun air bening di sedunia, maka dia mampu melihat yang paling zohir, yang paling nyata itu zat Allah. Yang paling nyata dari segala nyata itu zat Allah. Lebih nyata zat Allah, lebih nyata Allah Ta'ala daripada nyatanya matahari, lebih nyata daripada semua cahaya-cahaya di muka bumi. Itu Allah. Allah tuh lebih nampak, lebih nyata. Siapa bilang Allah goib terus? Goib dari mana? Hantu. Jangan selalu bilang goib-goib. Batin, az-zahir batin. Memang Allah itu alimul goibi wasyahada. Goibi wasyahada. Nah, itu goibnya, goibul goibnya pada alam kunhi zat. Nah, kunhi zat. Di atasnya la ta'yin, kemudian martabat ahdiyah la ta'yin, kemudian martabat wahdah ta'yin sani, ta'yin awal, kemudian martabat ketiga wahidiyah ta'yin sani, dan sebagainya, terus sampai martabat insan. Allah telah zohir, maha zohir, menampak. Allah itu maha awal, tiada berawal. Allah itu bukan awal, tapi tidak ada awalan, tidak ada akhiran. Yang maha zohir, yang maha batin. Jangan selalu bilang Allah itu goib-goib terus. Kita yang goib. Kita ini yang buta, tidak melihat Allah. Kita ini yang selalu menyala-nyalakan orang-orang yang sesat, menyala-nyalakan orang itu sesat, sementara diri kita ini paling sesat. Merasa kita ini sudah banyak pahala gitu loh. Dari kecil sholat, dari sholat, naik haji sampai di mana-mana, pergi ziarah ini itu, pergi menjedekahkan begini-begini, sholat dan sebagainya banyak, puasanya banyak dan sebagainya. Tapi kalau ada masih kesyirikan apa? Sholat apa? Ini kasarnya loh ya. Tapi pahami siapa yang sholat tuh. Kalau kau yang sholat, najis kok itu. Najis orang yang merasa dirinya dia sholat itu. Kau tidak akui itu. Siapa yang berdiri? Berdiri betul. Rukun 13 sholat. Rukun 13 berdiri betul. Kenapa kau akui? Kenapa kau akui berdiri? Siapa yang berdiri? Berdiri Muhammad semata-mata zat Allah, bukan kau yang berdiri. Nur Muhammad. Nur Muhammad sifat Allah, dia juga. Tiada lain daripada Allah. Allah Ta'ala jua yang berdiri dengan sendirinya. Jangan aku akui. Allah Ta'ala yang melihat, Allah Ta'ala yang mendengar, Allah Ta'ala yang memuji dirinya sendiri, Allah Ta'ala mensolawati daripada dirinya sendiri. Nur Muhammad. Jangan pernah akui itu. Bagaimana? Ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan daripada kasab-kasab maknawi. Apa itu? Jangan lagi dipikira kasab-kasab ini hanya kepada yang khoyal-khoyal, kepada hisi-hisi yang sakti-sakti dan sebagainya. Tidak usah. Tujuan kita untuk sakti kah? Lebih sakti mana? Lebih sakti mana? Untuk apa? Terus kalau sakti sudah untuk apa? Untuk kekayaan? Untuk dalilnya bantu orang? Ada lagi keakuanmu itu bantu orang? Emangnya kalau kau tidak ada, kita tidak ada, orang itu tidak bisa sembuh? Jangan terlalu mengaku deh, jangan terlalu merasa pede deh. Orang-orang sebelum kita, sebelum kamu semua itu 100 tahun sebelumnya, di mana mereka? 1000 tahun sebelumnya di mana mereka? Mereka ada.
tapi seolah-olah tidak pernah lahir ke dunia. Dan begitu pun kita 100 tahun ke depan ini. Orang-orang yang menonton di video-video sekarang ini 100 tahun sebelumnya itu belum ada di sini. 100 tahun setelah ini, setelah menonton ini, kurang malah. Tidak ada lagi sudah cerita. Lalu bagaimana kita ini pulang sekarang supaya kita ini bertemu semuanya? Bertemu dengan yang mula baginda Rasulullah, bertemu dengan kekasih-kekasih Allah, bertemu kita semua, orang-orang yang telah saling bertemu di dunia, bertemu langsung ketika ajal tiba, lenyap langsung ke Jabal Qaf. Langsung ke Jabal Qaf, Jabal Nur segala-galanya. Kita bertemu dengan kekasih-kekasih kita. Tapi ini orang-orang yang khawasul khawas. Bukan orang-orang macam-macam kita ini yang masih main-main, tapi ilmunya terlalu sok-sok ditinggikan gitu loh. Saya ini sudah ma'rifat begini-begini. Meripatmu loh. Meripatmu kai loh. Meripat. Ojo ngono kuwi lah. Alon-alon sik. Sing dijogo hatine. Hatine dijogo. Pelan-pelan. Ini tazkiyatun nafs kita ini loh. Perbanyaklah sholawat, perbanyak zikir. Dengan kesadaran-kesadaran itu, perbanyak mengaji, perbanyak sholawat-sholawat yang kerinduan-kerinduan, supaya bisa panak terus. Ya, kalau orang sudah diletakkan di makam musyahadah, masyarakat terus, masyarakat. Jangan banyak tanya dulu tentang kemana. Kecuali kita baru mulai salik, belum didudukkan di makam musyahadah, tidak apa-apa. Itu hanya saran. Orang bertanya di dalam ilmu syariat, semakin dia bertanya kepada gurunya, kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya, semakin dia pintar, semakin dia fatona, semakin dia cerdas. Tetapi ketika ilmu ma'rifat, semakin kau bertanya yang sudah jelas, terang dan nyata, yang sudah jelas tujuannya, tinggal kau amalkan, tinggal kau mesrakan. Kau tanyakan lagi, bye-bye, goodbye, selamat dunia akhirat. Maksudnya kebalikannya gitu loh. Takutnya, khawatirnya. Perlu dibedakan itu. Itu kalam-kalam ulama. Bukan melarang. Mau 1000 pertanyaan dijawab, bisa dijawab. Tapi ketika dijawab, untuk apakah itu menyelesaikan haus daripada gunda gulana itu? Menyebabkan kekeringan dahaga keilmuan itu haus, bisa kering dahaganya? Tidak. Malah kau terus bertanya, terputar di situ, terputar di teori, terputar lagi. Kapan mau prakteknya? Prakteknya kita saja masih 1 menit lupa, jangan 1 menit, 5 detik lupa, 10 detik lupa, masih saja kita. Maksudnya begini loh, mesrakan dulu itu, mesrakan terus. Tapi tergantung ya. Ini hanya secara syariat saya ngomong. Tapi secara hakikat, untuk apa risaukan itu orang-orang? Untuk apa? Semua sudah ditakdirkan, semua sudah tertulis di dalam mahfuz. Semua ada surga, semua ada sudah neraka. Surga di sini jangan kau bilang surga yang seperti orang-orang bilang syariat. Tidak. Surga itu adalah rahmat Allah. Surga itu ya Allah. Neraka itu juga ya Allah juga. Gitu loh. Cuma kesusahan, ini kenikmatan. Jadi surga jangan diartikan ini. Sempit pikiranmu. Pikiranmu ini loh, ini si rahmat, bukan kemana-mana. Saya bicara sendiri, tenang aja, tenang. Itu masyarakat dulu, sampai betul-betul fana tubaddil, sudah selesai. Baru kalau usbatul yakin sudah kuat, tancap itu keimanan, sembarang aja. Mau belajar mau belajar ini ke, mau belajar ini ke, itu ke, apa ke di situ gitu loh. Nah, masak nih mas, masak nih mbak, kasihan kita. Iya, kasihan. Ini begini ngeprank. Secara syariat wajib juga menyampaikan khawatir tentang ini, tapi dalam pandangan sir untuk apa? Sudah ditentukan semuanya. Tapi di dalam keyakinan ahlul mukasyafah, dan saya ikut itu, saya pribadi ikut itu, tetap ada ikhtiar. Tapi ikhtiarnya jangan akui adalah ikhtiar. Ketika kita berkalam seperti ini, bukan si rahmatnya, bukan si diri nafs saya yang pribadi, jangan dirasakan bahwa diri kita yang berbicara, yang menyampaikan.
Jangan dirasakan bahwa kita niatkan untuk berdakwah kepada orang lain. Dakwah diri sendiri. Cuma di depan orang lain niatnya untuk diri, bukan dakwah untuk orang lain. Salah itu, niat salah. Kita di depan begini, di depan umum begini misal, atau di depan pengajian, majelis dan sebagainya, itu dakwah untuk diri sendiri, menyampaikan untuk diri sendiri saja, niatnya begitu. Bukan saya niat untuk orang-orang ini biar bisa terpukau dengan ceramah saya, niat untuk orang-orang ini bisa untuk menarik dia untuk tobat. Niat salah sudah itu. Ini salah sudah itu niatnya. Nah, maka niat terbaik itu ke diri. Celah diri, nasihati diri. Orang mau dengar tidak mau dengar terserah. Yang penting kita. Jadi ketika mereka orang-orang umat itu misal tidak ikut, ada yang ikut, tidak ada kecewa. Karena kita ini nasihati diri kita, dakwai diri kita. Ini secara syariatnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak kecewa lagi. Karena semua apa-apa Allah. Tidak apa-apa kita mengatakan ya Rasulullah, ya Sayyidi Rasulullah, ya Nur Muhammad, ya Ahmad. Tapi sudah tahu sudah ya Rasulullah itu siapa ya, dia juga gitu loh. Kalau pandangan tauhid. Cuma jangan katakan Nur Muhammad itu Allah. Jangan katakan Nur Muhammad itu Allah Ta'ala. Tiada lain namun tiada lain. Kalau dibilang kau pisahkan terserah aja. Kau ceraikan namanya itu zat dengan sifat. Siapa yang mau tanggung jawab? Kau ceraikan itu. Kemudian dan sebagainya kan banyak. Jangan diceraikan satupun. Ya, bagaimana kita ini mesrakan sampai kita karam, lenyap rasa kerasaan kita bahwa kita ini ada. Padahal tidak pernah ada. Pada hakikat ada, kita ada. Iya ada kita ini. Diadakan ada, maujud, dimaujudkan. Mungkinul wujud ada. Tapi bayangan gitu loh. Bayangan ada tidak? Dibilang ada. Dibilang tidak ada, tidak bisa juga begitu loh. Antara ada dan tiada kita itu. Makanya antara ada dan tiada, kembalilah kepada antara ada dan tiada juga. Antara langit dan bumi, di situ kembalilah. Antara. Apa tuh? Maha ruang, kembali ke kosong itu, kembali ke ketiadaan itu gitu loh. Kembali ke maha suci, leburkan ke maha suci. Bukan kita mau jadi maha suci, tapi kembalikan keakuan kita kepada yang punya, bahwa yang maha suci inilah yang punya segala-galanya, yang punya hak. Nah, jadi seperti itu. Mungkin begitu saudara-saudara. Lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.